Kabupaten Sintang Kalbar, 8 orang meninggal akibat DBD. Masyarakat diminta untuk bertindak. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang mencatat terjadi 402 kasus DBD di Kabupaten Sintang. 8 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Tren kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Sintang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2023 ini menjadi paling parah di antara tahun sebelumnya karena kasus meninggal dunia hingga 8 orang. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Darmadi mengatakan, kasus ini sangat mengkhawatirkan karena peningkatan kasus yang terus meningkat. Data terbaru hingga akhir September terdapat 402 kasus DBD dengan 8 orang diantaranya meninggal dunia. Masyarakat diminta berperan aktif memerangi DBD dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk, sebab pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama dalam pemberantasan DBD. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diskes Sintang, masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan masing-masing dengan memberikan ABT ke tempat penyimpanan air. Darmadi menambahkan peran serta masyarakat sangat penting agar kasus DBD di Kabupaten Sintang bisa menurun. Bahkan hingga tidak ada lagi. Mulai sekarang masyarakat harus mengaktifkan kembali gotong royong membersihkan lingkungan daerah masing-masing. Selanjutnya ada transformasi digital sudah mewarnai semua aspek dalam kehidupan saat ini. Pontianak Kalbar terus melakukan edukasi hadapi transformasi digital. Menghadap perubahan teknologi dan sistemnya, semua harus terlibat untuk pemanfaatannya. Bila menolak, akan tergilas dengan sendirinya, karena perlakuan upaya edukasi secara masif kepada semua masyarakat. Teknologi selalu berkembang seiring pemuguhan kebutuhan manusia dalam kesehariannya. Dunia digital kini sudah mewarnai semua aspek kehidupan yang semua dari kita tidak bisa menolaknya. Pengamatan dunia digital, Hajon Magdi Mahrudin menilai digital adalah sebuah tools, sebuah dunia baru yang bisa membuat siapapun berkembang secara cepat. Perkembangan secara eksponensial tidak lagi linear, sebab semua orang yang memanfaatkan teknologi digital berbasis jaringan internet akan merasakan dan mendapatkan lebih banyak dari mereka pikirkan. Bisa 10 kali lipat dari kondisi normal. Hajon menggambarkan untuk marketing misalnya dengan sistem menjual digital jauh lebih cepat dan dibandingkan secara konvensional. Proses marketing lebih cepat, distribusi produk bahkan sharing juga lebih cepat dari cara konvensional. Namun tidak dipungkiri masih ada sebagian dari masyarakat khawatir karena diperlakukan edukasi secara masif, mereka cenderung takut karena belum merasakan manfaatnya. Mereka skeptis dan mengambil kebutuhan, dan para skoter diharapkan bersinergi untuk melakukan 90 gerakan-gerakan edukatif terdapat transformasi digital. Liputan ProNews melaporkan. Selanjutnya, Kabupaten Sambas adalah salah satu daerah sentra perkebunan jeruk siam di Kalimantan Barat. Potensi jeruk siam di Kabupaten Sambas terus bertambah setiap tahunnya hingga mencapai belasan ribu hektar saat ini. Jeruk merupakan komoditas hasil pertanian yang menjadi primadona selain padi di Kabupaten Sambas. Potensi yang cukup besar di Kabupaten Sambas tersebut memberikan sumbangan yang besar terhadap Kabupaten Sambas Kalbar panen jeruk madu di Desa Gapura. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas hingga saat ini, berbagai variasi jeruk siam tumbuh subur dan menjadi sumber penghasilan petani, khususnya di Kabupaten Sambas. Dalam kunjungannya ke Desa Gapura, Kecamatan Sambas, Bupati Sambas Santono melakukan panen jeruk madu. Ketua Petani Jeruk Bupati yang mengaku sebagai anak petani mengatakan tahu persis tentang banyak hal tanaman jeruk. Dari pengalamannya sebagai petani jeruk, Bupati Santono melihat jeruk dari Desa Gapura ini kualitasnya cukup baik. Selain ukurannya sesuai standar ekspor, cita rasa jeruk madu Desa Gapura cukup gurih.
Bupati Kabupaten Sambas Santono mengatakan selama memimpin Sambas, ia mengaku sudah 3 kali berkunjung ke Desa Gapura. Kedatangannya di tahun lalu meresmikan infrastruktur yang sudah dibangun. Peningkatan kualitas jalan sangat menunjang dan pembangunan perekonomian masyarakat di sektor perkebunan. Bupati Santono berharap seiring dengan peningkatannya infrastruktur jalan dan jembatan khususnya menuju wilayah perkebunan akan memudahkan pengangkutan hasil dari pertanian penduduk. Kabupaten Sintang Kalbar vaksinasi GA digencarkan bagi anak-anak. Anak-anak di Kabupaten Sintang mulai diberikan vaksinasi Japanese Eucalyptus atau GA yang dilakukan vaksinasi GA di sekolah masing-masing. Vaksinasi GA digencarkan sebab penyakit itu sangat berbahaya dan selalu menyerang anak-anak. Khususnya anak-anak usia sekolah mulai dari TK, SD, dan seterusnya. Vaksinasi itu dilakukan agar anak-anak terhindar dari gigitan nyamuk pembawa penyakit GA. Taman Kanak-kanak Ismania 4, Kecamatan Sintang ikut melaksanakan vaksinasi GA itu. Sebanyak 18 orang siswa dari 48 siswa disuntik vaksinasi GA yang dilakukan petugas Puskesmas Sungai Durian Sintang. Kepala Sekolah TK Ismaliyah 4 Sintang, Zainadi mengatakan, sekolah tidak ingin anak-anak terkena penyakit GA yang sangat berbahaya itu. Sebab penyakit GA itu menyerang saraf otak dan penderitanya berakibat kelumpuhan otak. Vaksinasi Japanese Eucalyptus atau GA itu akan terus diberikan kepada anak usia di bawah 15 tahun di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang. Penyakit GA sendiri dibawa oleh nyamuk Kelus sehingga harus diadaptasi oleh masyarakat. Pontianak Kalbar, perang penting di gilasi pendidikan perguruan tinggi. Peran teknologi digital pada saat ini sangat penting untuk meningkatkan sistem pembelajaran masyarakat. Dengan adanya teknologi digital, kini mahasiswa dapat mencari informasi terkait pembelajarannya dengan cepat. Aplikasi mobile, platform media sosial, dan alat kolaborasi daring memungkinkan mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan akademi dan sosial. Mereka dapat beradaptasi dalam diskusi kelompok, mengakses sumber daya belajar, dan berinteraksi dengan dosen serta sesama mahasiswa dengan mudah. Melalui teknologi digital memungkinkan pengembangan sistem pembelajaran adaptif yang dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan tingkat pemahaman masing-masing. Salah satu seorang dosen IAIN Pontianak, Bob Andrian, mengatakan, peran teknologi digital dalam sistem pembelajaran sangat penting karena terjadi hampir semua proses pembelajaran berkaitan dengan teknologi, seperti media sosial, infokus, perangkat lunak lainnya yang digunakan untuk media pembelajaran. Setiap orang dosen di IAIN Pontianak, Bob Andrian berharap pihak kampus dapat memberikan berbagai alat digital untuk setiap kelas, diantaranya laptop dan handphone, dan memadai yang bisa berkoneksi dengan jaringan internet. Selanjutnya, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah menghimbau kepada seluruh guru untuk melakukan aktivitas belajar di luar kelas. Hal ini dilakukan mengingat kabut asap pekat dan kebakaran hutan lahan kembali menyelimuti wilayah Mempawah dan juga sekitarnya. Kabut asap akibat kebakaran hujan dan lahan di Kabupaten Mempawah saat ini mulai menyelimuti kawasan kota Mempawah. Untuk itu seluruh guru mulai dari tingkat TK sampai SD hingga SMP Kabupaten Mempawah diminta agar tidak melakukan kegiatan belajar di luar kelas. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Mempawah, Al-Zuratnam, mengin kepada seluruh guru untuk selalu mengingatkan peserta didik agar selalu menggunakan masker ketika pergi sekolah. Dalam hal ini, orang tua peserta didik juga diminta agar mengingatkan anaknya untuk tidak melakukan aktivitas di luar selama kabut asap yang disampaikan saat ini terjadi. Sementara itu, diketahui bahwa kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Mempawah mulai berlangsung kurang lebih 2 pekan. Kabut asap itu mulai pekat pada pagi hari hingga sore hari. Demikianlah berita yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.